Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafar Jendra Taila Maiswara dengan NIM 1312511. Di sini saya akan menjelaskan 5 definisi hukum menurut para ahli, serta saya akan memberikan pendapat saya bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini. Saya akan menjelaskan 5 definisi hukum menurut para ahli terlebih dahulu. Nomor 1 yaitu menurut John Austin. Menurutnya, hukum adalah perintah umum yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat, yang didukung oleh sanksi jika tidak dipatuhi. Ia memandang hukum sebagai yang bersifat memaksa atau melarang, yang harus dipisahkan dari moralitas serta etika. Nomor 2, menurut filsuf Yunani kuno yaitu Plato. Menurut Plato, hukum adalah aturan-aturan yang tersusun secara baik dan teratur untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Nomor 3, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai sistem yang mengatur kehidupan masyarakat agar sesuai dengan keadilan. Nomor 4, menurut Utrecht. Menurut Utrecht, hukum adalah sekumpulan peraturan yang berupa perintah dan larangan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh anggota masyarakat itu sendiri. Nomor 5, menurut Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hukum sebagai norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu saya akan memberikan pendapat saya menurut saya penegakan hukum di Indonesia saat ini itu bagaimana. Menurut saya, untuk akhir-akhir ini mereka penegak hukum di Indonesia sudah berbenah lebih baik, terutama kepada KPK, Mahkamah Konstitusi, serta Polri yang mau berbenah dengan baik saat ini. Serta pantangannya yaitu banyaknya korupsi yang masih merajalela di masyarakat itu sendiri. Karena menurut saya hukum untuk perilaku korupsi ini kurang tegas dan bisa diringankan karena alasan-alasan yang tidak jelas menurut saya. Contohnya seperti pejabat-pejabat yang korupsi, mereka dihukum dan diberikan sel penjara yang menurut saya nyaman dan enak. Berbeda dengan masyarakat biasa yang dihukum secara dimasukkan ke sel yang tidak enak. Padahal mereka sama-sama menurut saya yaitu mereka sama-sama melakukan tindak kejahatan, bahkan lebih parah korupsi menurut saya, karena mengambil uang rakyat yang sangat banyak. Serta hukum di Indonesia itu selalu memandang kasta. Contohnya, kasta yang paling rendah biasanya hukumnya paling berat karena tidak memiliki uang atau kurang uang dan lain sebagainya. Serta kebalikannya yaitu kasta tertinggi atau kasta para pejabat yang selalu diuntungkan karena adanya uang dan suap, terutama pada hakim-hakim saat ini yang gampang sekali untuk disuap. Menurut saya, agar Indonesia ini semakin baik, itu menetapkan perilaku atau penegakan hukum secara seadil-adilnya yang tidak memandang kasta ya menurut saya. Karena di Indonesia saat ini sangat memandang kasta, terutama pejabat itu yang selalu diuntungkan daripada masyarakat bawah yang selalu ditindas. Masyarakat kelas atas atau terutama pejabat ya, itu selalu dienakkan lah karena banyaknya uang dan suap tersebut. Begitu menurut saya penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.